Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon, everyone. Welcome to SPE STT Migas Balikpapan Student Chapters web conference with the theme Exploring the World of Petroleum Engineering. How are you guys? Hopefully, all of you are always in a good health and, of course, have great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Ciputra Palumpun as a moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and activate the cameras, so this event can run smoothly. And for your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Mbak Dea Angelica Mongkaren selaku President of SPE STT Migas Balikpapan Student Chapters. Kepada Mbak Dea dipersilahkan. Alright, thank you so much, Ciputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon, everyone. I'm Dea Angelica Mungkaren, the president of SP STT Migas Balikpapan Student Chapter. It is my honor to welcome our esteemed speaker, Mr. Boya, and all the participants who are present in this web conference. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude to Mr. Boya for gracing us with his presence in today's session. Thank you so much, Bapak. And also, I would like to thank all of the participants for taking the time to join this web conference. It is our hope that through this session, we will gain new insights, new perspective, and deeper understanding about the world of oil and gas industry. To elaborate to this important topic, we have invited our esteemed speaker. So please give him your full attention, and I encourage you to take notes for future reference. And also feel free to ask any questions you might have during the question and answer session. That's all from me. I hope this event runs smoothly and proves beneficial for everyone. Thank you so much and good afternoon, everyone. Back to moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea atas sambutannya. Berikutnya saya akan membacakan profil dari pembicara kita di siang hari ini, yaitu Bapak Boya Subono, Bachelor Science, Master Science, PhD. Bapak Boya juga memiliki pengalaman kerja yang tentunya sangat luar biasa, di antaranya sebagai Well Planning Group Leader at Statoil Bergen Norway pada Oktober 2015 hingga Maret 2017. Selanjutnya sebagai Principal Engineer Drilling and Well Operation at Equinor Bergen Norway pada April 2017 hingga Juli 2023. Selanjutnya sebagai Leader Drilling and Well Supervision at Equinor Bergen Norway pada Juli 2023 hingga saat ini. Wow, keren banget nih profil dari pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Boya Subono. Oke, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu background dari pembicara kita hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu kita sudah terhubung dengan Bapak Boya. Halo Bapak. Halo Mas Ciputra, gimana sehat? Kabar baik Pak, sehat. Untuk Pak sendiri gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya sehat di sini Mas. Terima kasih sudah mengundang ke acara SPI STT Migas Balikpapan hari ini. Saya senang sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bapak dalam keadaan sehat, dan kami juga ucapkan terima kasih karena Bapak telah menyempatkan hadir pada acara kami pada hari ini. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Pak? Wah, kalau saya tuh kemarin baru aja balik kemari dari laut, dari Hammerfest di utara Norway. Kami sedang classing. Jadi
platform itu sedang kami hantarkan ke pantai untuk kita bersihkan dan kita ganti dan melakukan general maintenance untuk rignya secara overall. Oh, jadi Bapak sekarang lagi sibuk di pekerjaannya ya, Pak? Dan senang sekali pada berdiskusi bersama Bapak Boya. Oh ya, gimana Pak? Apakah Bapak sudah siap untuk memulai presentasi? Ayo, kita mulai aja ya. Coba Baik, saya kalau share begitu screen. langsung saja kita masuk di sesi presentasi. Kepada Bapak Boya dipersilakan. Ya, coba saya share screen dulu ya. Baik, Bapak. Share. Ini full screen ya? Apakah bisa ngelihat screen saya full screen? Bisa Pak, full screen. Bisa, Pak. Alright, terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi jujur saya di sini itu diundang oleh kawan-kawan minggu lalu untuk presentasi kepada SPI STT Balikpapan. Itu saya sangat senang dan jujur mengingatkan saya juga waktu saat saya masih jadi mahasiswa seperti kawan-kawan di sini. Saya ingat waktu itu saya duduk di kelas seminar besar mendengarkan sharing dari beberapa senior yang sudah bekerja di industri migas. Dan saya juga bertanya-tanya, sebenarnya dunia kerja petroleum engineer itu seperti apa ya? Gitu. Apakah mungkin saya kerja di luar negeri nantinya? Apakah saya kerja di kantor atau di offshore? Itu banyak pertanyaan yang datang pada saat itu. Dan jujur, saat itu tuh saya nggak punya jawabannya. Karena itu hari ini saya ingin sharing bukan sebagai orang yang ngerasa lebih hebat dari kawan-kawan, tapi sebagai seorang yang sudah mulai sebelumnya yang pernah berada di posisi seperti kawan-kawan semua. Jadi tadi telah disebutkan, nama saya Boya Subono, saya itu drilling supervisor untuk Equinor di operasi drilling di Norwegian Continental Shelf. Hari ini saya ingin sharing secara praktis mengenai seperti apa sih dunia petroleum engineer itu. Kemudian kehidupan offshore bagaimana secara saya itu drilling supervisor. Peluang karirnya bagaimana, tantangan industri migas ini gimana, dan pelajaran apa saja yang saya dapat selama saya bekerja. Semoga sesi ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang industri migas dan mungkin juga sedikit inspirasi untuk perjalanan karir kalian di masa depannya. Sedikit tentang background saya menyelesaikan S1 di ITB di Indonesia, pernah jadi presiden SP juga selama 2 periode selama saya di sana. Lalu melanjutkan master di University of Stavanger di Norwegia, dan kemudian doktor di Leeds University di UK. Karir saya di industri migas dimulai dari 18 tahun yang lalu di Statoil Hydro, dan yang sekarang namanya menjadi Equinor. Selama di perjalanan itu, saya pernah bekerja sebagai production engineer, kemudian advisory untuk advanced completion, well group leader, drilling engineer di 2017, sampai akhirnya sekarang menjadi company man atau drilling supervisor. Di saat yang sama, saat ini, saya juga sedang mengambil MBA di Warwick Business School. Karena menurut saya, engineer zaman sekarang itu juga perlu memahami bahwa leadership, bisnis, strategi, dan juga digital transformation itu penting. Satu hal yang saya ingin tekankan bahwa perjalanan karir itu jarang sekali lurus dan sempurna. Kita bisa melihat perjalanan saya. Kalian juga tidak harus tahu atau sudah tahu semuanya dari awal, pengen jadi apa, kemana ke depannya. Namun rasa ingin tahu, disiplin, dan konsistensi itu jauh lebih penting daripada kita mencoba menjadi sempurna sejak di awal.
Karena itulah saya ingin menjelaskan lebih lanjut ke depannya tentang petroleum engineering. Petroleum engineering itu apa sih? Eh, Banyak orang berpikir kalau petroleum engineering itu sangat fokus. Sebenarnya enggak, itu jauh lebih luas dan sangat multidisiplin. Di dalamnya banyak proses dan banyak bidang ilmu yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Pada intinya, itu bagaimana kita bisa menemukan minyak atau hidrokarbon, memproduksinya dengan aman dan efisien, lalu memaksimalkan recovery-nya sambil tetap menjaga aspek safety, cost atau biaya, dan efek terhadap lingkungan. Industri ini menggabungkan banyak disiplin ilmu sekaligus. Tentu teman-teman juga tahu ya, ada geologi misalnya untuk memahami struktur bawah permukaan, fisika, kimia untuk memahami perilaku fluida reservoirnya, ada mekanik, ada engineering untuk mendesain equipment, memastikan operasi berjalan dengan aman, ada operational planning, project management, bahkan keilmuan sampai distribusi dan keekonomiannya. Dan yang menarik tadi, semua disiplin ini nggak satu ya, tapi bergantung satu sama lain. Dan di dunia nyata, hampir tidak ada profesional yang bekerja sendirian. Contohnya kalau saya di offshore, melakukan pemboran offshore ya, keputusan yang saya ambil itu tidak pernah ada keputusan saya sendiri atau satu orang. Kita bekerja sama dengan geolog, reservoir engineer, HSE personel, subsea team, vendor, sampai offshore crew biasa, driller, roustabout, itu kita ajak bicara, kita dengarkan bagaimana masukan mereka. Karena teamwork di sana sangat penting. Kadang tantangan terbesar itu nggak hanya dari masalah teknis, tapi bagaimana menyatukan banyak orang ini dengan perspektif berbeda untuk mencapai objektif kita di operasi tersebut. Dan menurut saya itulah yang membuat petroleum engineering yang saat ini kita pelajari itu sangat menarik. Kita nggak hanya belajar teknologi dan engineering, tapi juga kita dapat exposure untuk belajar komunikasi, kolaborasi, dan problem solving dalam situasi nyata yang bisa sangat kompleks. Career opportunities di oil and gas. Banyak tadi orang mengira petroleum engineering itu hanya punya satu jalur karir. Misalnya reservoir engineer terus. Kalau di rig, pemboran terus. Padahal kenyataannya, peluang karir di industri migas itu sangat luas. Di awal karir, memang banyak orang mulai dari technical role. Ada yang fokus di drilling, yaitu gimana mendesain dan melaksanakan pemboran sumur dengan aman dan efisien. Ada juga reservoir engineer yang fokus memahami perilaku reservoir, bagaimana memaksimalkan produksi hidrokarbon. Ada production engineer yang mengoptimasi produksi, subsurface engineer yang banyak bekerja mengenai data-data di bawah permukaan untuk interpretasi geologi misalnya. Tapi seiring waktu, banyak para profesional yang berkembang juga ke arah lain. Ada yang dia masuk ke operasi dan memimpin operasi lapangan secara langsung seperti saya. Ada yang bergerak di project management, mengelola proyek-proyek besar bernilai miliaran dolar misalnya. Ada yang fokus di HSE, karena safety dan risk management sangat penting di industri ini. Dan sekarang juga makin banyak peluang di bidang digitalisasi, di mana industri mulai banyak menggunakan integrasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Sehingga industri sekarang ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga paham teknologi digital dan cara mengintegrasikannya ke operasi yang nyata. Selain itu ada juga orang yang akhirnya berkembang ke bagian komersial misalnya, business development, strategi, bahkan leadership. Skill yang kita pelajari sebenarnya bisa membuka banyak pintu karir dan memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Jadi nanti kawan-kawan, kalau minat kalian di industri itu berubah seiring waktu, itu normal ya.
Banyak orang yang memulai karir di satu area, lalu beberapa tahun kemudian menemukan passion di bidang lain, itu wajar. Karena karir itu bukan perjalanan lurus, tapi berkembang mengikuti pengalaman, mungkin juga kesempatan yang ada di kantor, dan bagaimana kita tumbuh sebagai individu. Artinya, selama kita mau terus belajar, tetap curious, ingin tahu, maka jangan pernah takut berkembang ke arah yang baru ya. Nah, terus gimana industri kita ini? Apakah masih relevan? Eh, Beberapa tahun ke belakang, transisi dari fosil energi ke energi renewable terbarukan menjadi topik global yang sangat besar. Banyak negara yang mulai bicara tentang renewable, pengurangan emisi, target net zero. Ya, ini masih relevan nggak sih industri kita? Kalau saya lihat dari perspektif saya ya, kita harus melihat realitas dunia ini secara lebih objektif dahulu. Faktanya, sampai saat ini, kehidupan modern masih sangat bergantung pada hidrokarbon dan turunan-turunannya. Bukan hanya sebagai sumber energi atau bahan bakar, kendaraan, industri, tapi juga banyak hal yang kita gunakan setiap hari. Misalnya pupuk untuk pertanian, plastik, manufacture, bahan kimia, obat-obatan, apalagi ya tekstil misalnya, hingga komponen elektronik buat HP kita ini itu memerlukan produk-produk hidrokarbon. Bahkan industri-industri renewable itu memerlukan juga rantai pasok industri dan produk turunan dari hidrokarbon untuk bisa berlangsung. Misalnya wind turbine, solar panel, baterai, sebagainya. Dari realitanya, transisi energi itu bukan proses yang instan, tapi masih panjang dan masih sangat uh, berat terhadap produk-produk turunan dari hidrokarbon. Jadi jangan khawatir, industri kita masih meter. Namun industri kita itu juga nggak stagnan migas itu, dia terus berubah. Karena eh, oil dan gas itu sekarang trennya menjadi semakin efisien ke depannya karena ada perkembangan digital dan AI, otomatisasi, remote operation, data analitik itu mulai terintegrasi secara dengan rate yang sangat cepat. Jadi maknanya industri ini nih akan terus berubah mengikuti kebutuhan dunia, perkembangan teknologi, dan tentu tuntutan lingkungan di mana kita manusia ingin bumi kita tetap terjaga. Jadi industri migas ini nggak stagnan ya, tetap tetap berkembang. Nah, challenge-nya tentu banyak. Ada challenge juga yang bisa dianggap sebagai opportunity. Kita bisa lihat dari slide ini. Misalnya tantangan yang paling jelas, fluktuasi harga minyak membuat perusahaan itu harus tetap efisien. Biaya operasi makin tinggi sekarang itu. Tuntutan lingkungan dan pengurangan emisi, kekurangan tenaga kerja berpengalaman di beberapa mana yang sudah senior akan meninggalkan industri, yang muda itu regenerasinya belum sebaik, nggak terus menerus. Itu menjadi challenge yang cukup besar di dunia kita. Kemudian kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, operasi yang menjadi lebih kompleks, dan lapangan minyak itu sendiri menjadi semakin menantang ya, lebih remote, misalnya jauh di laut, di dalam hutan. Tekanan temperaturnya lebih tinggi karena kita mendiri lebih dalam ke dalam bumi. Oleh sebab itu, kita semua harus terus mencari cara gimana bekerja lebih aman, lebih cepat, dan lebih efisien karena tantangan-tantangan ini. Oleh sebab itu, saya pikir kebutuhan skill di industri ini juga berubah dia. Kalau dulu waktu zaman saya awal mulai di industri itu lebih ke dominan ke mechanical atau operational skill. Sekarang ini bagaimana kita memahami data, teknologi digital itu penting. Tapi jangan menjadi sesuatu hal yang ditakuti ya. Karena
saya yakin walaupun beberapa jenis pekerjaan akan berubah, tapi peluang-peluang baru itu akan terus muncul. Dan yang saya tahu, 18 tahun saya bekerja tuh teknologi selalu berkembang, dan ketika berkembang itu menciptakan kebutuhan baru. Jadi jangan khawatir. Jadi mindset-nya tuh tetap sama seperti saya bilang tadi, buka pikiran dan tetap belajar, jangan takut perubahan. Karena orang yang bisa beradaptasi itu biasanya akan selalu menemukan peluang, bahkan di tengah perubahan industri yang sangat besar, apalagi di zaman sekarang. Lebih lanjut soal digital dan AI di petroleum engineering. Ini buat saya sangat menarik topik ini. Bahkan saya akan menggunakan topik ini dalam disertasi MBA saya nanti di Warwick. Jadi banyak praktisi migas sekarang masih melihat oil and gas itu sebagai industri yang tradisional. Padahal enggak. Kenapa? Karena pada dasarnya operasi-operasi offshore misalnya atau industri kita ini menghasilkan data yang jumlahnya sangat besar setiap hari. Dulu, keputusan-keputusan industri atau operasi itu lebih bergantung pada observasi manual dan pengalaman manusia. Sekarang teknologi itu bisa kita gunakan untuk membantu engineer dalam menganalisa data jauh lebih cepat dan lebih detail. Jadi kita lebih banyak menggunakan real-time monitoring, automation, remote operation, digital twin, AI assisted decision support. Dan ini pernah saya lihat juga bisa membantu mendeteksi abnormal behavior dari awal sebelum berkembang menjadi masalah besar ketika proses pemboran. Yang saya lihat dari salah satu proyek di Breidablik menggunakan wire drip pipe. Jadi cakep sekali itu. Misalnya gimana ya, dalam kegiatan pemboran, misalnya kita bisa mendeteksi perubahan tekanan atau ada indikasi equipment failure atau tren yang nggak normal, jadi engineer tuh langsung bisa mengambil tindakan cepat gitu, lebih proaktif. Sehingga tadinya operasinya berhenti, tetap bisa jalan sambil kita mengoptimasi dan membuat pekerjaan kita menjadi sangat efisien. Tapi banyak orang juga berpikir atau takut kalau teknologi ini bisa menggantikan kita. Oh enggak gitu. Saya yakin tidak akan bisa menggantikan insinyur, terutama di lingkungan yang safety critical seperti di offshore, karena human judgment decision itu penting dan nggak mungkin AI itu memberikan judgment atau memutuskan sesuatu tanpa kita cek dulu. Karena di dunia nyata tuh nggak sederhana data di layar monitor. Ada kadang-kadang situasi yang kompleks, kondisi lapangan yang tidak ada di data, misalnya faktor manusia atau resiko operasional yang pengalaman yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusannya. Data number itu tidak cukup. Bahkan ada data number yang nggak ada numbernya gitu, sehingga nggak bisa dipakai buat mengambil keputusan, sehingga kemampuan engineering buat memutuskan itu masih relevan. AI tentu bisa memberikan rekomendasi. AI bisa bantu analisa data, tapi tanggung jawab keputusan itu tetap berada di kita manusia. Dan menurut saya justru itulah peluang besar ke depannya. Jadi engineer yang memahami operasi ya di lapangan dan juga ngerti gimana AI digitalisasi itu bekerja, itu akan menjadi aset yang sangat berharga karena mereka jadi jembatan antara teknologi dan operasi yang nyata. Dan yakin saya di masa depan industri kita akan semakin membutuhkan banyak engineer dengan kombinasi skill seperti itu. Ini kesempatan yang besar buat kalian semua sebagai frontier dalam inisiasi industri energi yang lebih digital, otomatik, dan terintegrasi dibanding generasi saya atau sebelum-sebelumnya. Jadi good point buat kalian di
Balikpapan. Oke, sekarang kita lihat Norway. Jadi saya kerja di Norway itu menjadi pengalaman yang sangat membuka wawasan. Bukan hanya dari sisi teknologi atau industrinya, tapi juga dari cara orang bekerja dan membangun dengan gimana budaya mereka bekerja. Salah satu yang paling terasa adalah pertama strukturnya itu flat kalau di Norway. Di banyak tempat di sini, bahkan junior engineer sekalipun itu didorong untuk bicara, untuk speak up, sampaikan pendapatnya, bertanya. Bahkan kita challenge idenya kalau memang ada concern. Dan yang menarik, pendapat masing-masing orang tuh benar-benar didengarkan. Di sini ya, jabatan itu memang ada, tapi respect biasanya lebih dibangun dari kompetensi, attitude, karakter ya, dan bagaimana seseorang itu bisa bekerja sama dengan tim. Jadi bukan hanya titel, tapi itu tadi nilai-nilai yang tadi itu lebih penting. Dan hal lain yang cukup kuat di sini adalah trust, high trust culture. Dan di Norwegia, trust ini seringkali diberikan di awal-awal. Kalau seseorang diberikan tanggung jawab, berarti dia dipercaya untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Tapi di balik trust itu, accountability juga tinggi. Orang diharapkan jujur, disiplin, tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Kalau ada masalah, budaya yang dibangun biasanya bukan tunjuk orang ya, bukan saling menyalahkan, tapi sama-sama fokus cari solusi dan belajar dari kejadian tersebut. Safety culture di sini juga sangat kuat. Di offshore misalnya, semua orang berhak untuk menyetop pekerjaan. Misalnya ada resiko yang atau dia rasa ada resiko yang membuat dia merasa tidak aman. Dan itu benar-benar dihargai. Karena mereka percaya nggak ada operasi yang lebih penting dibandingkan keselamatan manusia. Yang terakhir, work-life balance di Norway ini itu dijaga dengan sangat baik. Saya belajar bahwa bekerja keras itu penting, tapi menjaga diri kita sendiri dan keluarga dalam jangka panjang itu juga sangat penting. Karena performa yang baik atau yang terbaik itu biasanya datang dari orang yang hidupnya seimbang. Jadi bukan yang kerja terus, enggak, tapi yang hidupnya seimbang, dia happy, dia bahagia, maka performanya itu akan jauh ya. Dan dari pengalaman ini, saya itu semakin percaya bahwa engineer Indonesia seperti kita itu punya peluang yang besar untuk berkarir di dunia internasional. Karena saya melihat orang-orang Indonesia itu teknikalnya tuh kuat. Kita tuh pekerja keras. Kita itu pintar beradaptasi. Apalagi yang anak-anak kos kali ya ketika kuliah. Itu gampang beradaptasi. Tapi untuk bisa berkembang di level internasional, itu ada hal-hal yang perlu dibangun. Seperti yang tadi saya bilang, technical skill, good attitude, ya, karakter, adaptability, kita bisa adaptasi, dan terus mau belajar. Maka peluang di dunia internasional sebenarnya gampang kita raih. Nah, kalau offshore gimana? Ada nggak kawan-kawan yang bercita-cita untuk bekerja di offshore? Nah, Ada, Pak. saya ada video. Video di Pak. ya. Udah lihat video ini belum? Coba. Belum, Pak. Coba ya. Imagine living in the middle of the ocean for weeks at a Suaranya ada? Terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, Bapak. time. Welcome to life on an offshore oil rig. It's not your typical 9-to-5 job. Workers stay on the rig for 2 to 4 weeks straight, working 12-hour shifts day or night. But after work, they head to dorm-style rooms, eat buffet-style meals, and even hit the gym, movie rooms, or gaming areas. But it's not all luxury storms. Isolation and dangerous conditions make it one of the toughest jobs on Earth. So why do people do it? The salary. Entry-level positions can start at $50,000 a year, while experienced rig workers can earn over $100,000.
Could you handle life on an oil rig for that paycheck? Let us know in the comments. Ya, salary. Dan ini video udah beberapa tahun yang lalu ya, berarti buat sekarang sudah di atas itu range-nya. Dan kembali lagi ke offshore work itu gimana? Kalau orang lihat dari luar ya, biasanya offshore itu yang kelihatan tuh ya kita naik helikopter, kerjanya di laut, kemudian cuacanya buruk, teknologi canggih gitu kan. Dan memang industri di offshore itu sangat menarik, tapi juga seperti video tadi penuh tantangan. Offshore work itu berarti bekerja di lokasi yang jauh dari daratan, ya. Kemudian operasinya itu berjalan terus-menerus 24 jam sehari. Siang, malam nggak berhenti kalau kita kerja di offshore itu. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan di sana harus direncanakan dengan detail dan presisi. Karena kesalahan kecil aja itu bisa memiliki konsekuensi yang besar, baik terhadap operasi itu sendiri, manusia, keselamatan, lingkungan, dan tentu biaya dan reputasi. Karena itu, kegiatan operasi di offshore menuntut disiplin yang tinggi, koordinasi yang baik, dan fokus kepada pekerjaan dan objektif. Di offshore ya, terutama dalam operasi yang kompleks, hampir nggak ada orang yang bekerja sendiri. Jadi kita bekerja dengan banyak orang dengan berbagai background, bahkan dari berbagai negara, budaya, latar belakang. Ada engineer misalnya dari Bogor gitu, ada operator dari Taiwan, ada crane operator dari Arab misalnya, ada subsea team, drilling crew biasanya yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, marine crew, vendor, banyak lain. Dan semua itu harus bekerja sebagai tim. Teamwork itu sangat penting dan bukan nice to have kalau di offshore. Teamwork itu bahkan saya lihat bagian dari survival. Gimana kita bisa sama-sama selamat. Itu adalah teamwork dari kita semua. Jadi komunikasi itu bisa sangat penting. Informasi yang kita sampaikan tuh harus jelas, singkat, dan tepat. Karena kadang sering keputusan itu harus diambil juga secara cepat ya, dalam kondisi yang penuh tekanan. Dan di samping itu, sistem kerja di offshore itu juga unik. Di Norway misalnya, jadwal saya kerja itu 2 minggu di rig, 4 minggu libur. Jadi saya bisa kerjaan yang lain gitu dalam waktu 1 bulan. Bisa pulang ke Indonesia, atau bisa jalan-jalan, atau bisa bikin bisnis misalnya, atau baca buku, hobi. Tapi di tempat lain, di Indonesia misalnya, ada yang 2-2. Di Middle East ada yang 3-3, 4-4 gitu kan. Bahkan ada yang kebalik. Ada yang 3-2 gitu. 3 minggu dia kerja, 2 minggu libur. Ada yang gitu. Jadi, tapi ketika bekerja di offshore sama. Kerjanya itu shift siang dan malam. 12 jam masing-masing per hari. Jadi kita bisa membayangkan ya, kerja di offshore tuh nggak hanya teknik, tapi juga tentang ketahanan mental, tentang disiplin, adaptasi, dan kemampuan kita bekerja sama orang lain dalam lingkungan yang benar-benar menantang. Tapi justru karena tantangan itulah saya lihat oleh mata saya sendiri ya, bekerja di offshore itu sebagai pengalaman yang sangat berharga dan membentuk karakter kita sebagai manusia. Jadi bagus sekali. Imagine. Nah, ketika kita bekerja di offshore, satu hal yang terpenting di pikiran kita itu adalah safety. Itu nomor 1. Safety itu bukan cuma aturan atau checklist, tapi mindset, cara berpikir. Coba bayangkan kawan-kawan, setiap hari itu kita bekerja dengan pergerakan alat-alat berat gitu, kayak apa namanya, DDM gitu, direct mesin gitu kan,
kemudian ngangkat-ngangkat pipa, gitu kan. Kemudian tubular feeding machine catwalk yang terus bergerak. Gitu. Jadi barang-barang berat dan besar gitu, besi istilahnya, yang bergerak sepanjang waktu. Kemudian tekanannya tinggi dari sumur, hidrokarbon yang bisa kena api sedikit bisa meledak gitu kan. Dan banyak aktivitas lain di sekitar itu yang juga berjalan secara bersamaan. Misalnya ada alat rusak, ada orang ngelas di pojok gitu kan. Ada minyak yang tergenang di dek yang harus dibersihkan. Ada misalnya radioaktif dari BHA bit gitu, drilling bit misalnya. Jadi banyak hal yang terjadi itu secara bersamaan. Karena itu industri offshore harus memiliki safety culture yang sangat kuat. Nah, core safety practice-nya beberapa saya list down di sini. Yang pertama itu permit to work atau dalam tanda kutip surat izin kerja. Nah, ini sebelum pekerjaan dimulai, orang yang melakukan pekerjaan harus punya permit to work. Tujuannya tuh memastikan bahwa pekerjaan itu sudah dianalisa resikonya, prosedurnya jelas, dan semua pihak memahami kondisi lapangan. Misalnya ada suatu lokasi ya, ada 3 macam aktivitas berbeda. Masing-masing harus punya permit to work karena itu dipakai untuk koordinasi dari 3 kegiatan berbeda ini agar tidak berbenturan atau memiliki risiko terhadap safety. Setelah punya permit to work, ketika mau bekerja, ada yang namanya toolbox talks atau pre-job meeting. Pre-job meeting adalah meeting singkat sebelum pekerjaan dimulai, di mana kita mendiskusikan apa pekerjaannya, apa resikonya, dan apa yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi ada contingency operation itu kita bicarakan di toolbox talks itu tadi. Ya, ada hal-hal ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi ini sangat penting untuk membangun awareness dan komunikasi dalam tim. Jadi kita istilahnya dalam tanda kutip dipaksa untuk berkomunikasi supaya awareness kita tentang safety itu ada dan kita di drill untuk berkomunikasi satu sama lain dalam tim. Di offshore itu juga sering dilakukan HSE observation dan tentu reporting dan berbagai macam emergency drill. Karena insiden bisa terjadi kapan saja di lokasi itu. Misalnya ya ada kick well control situation, kebakaran, ada ledakan, ada orang tiba-tiba jatuh ke laut, itu juga masuk emergency. Misalnya ada orang berantem luka gitu, itu juga emergency. Orang kepleset di tangga misalnya, kemudian ya semacamnya. Jadi atau misal ada teroris datang menyerang gitu kan, itu juga kita drill, ada emergency drillnya. Tujuannya supaya ketika situasi darurat benar-benar terjadi, kita tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan ada satu konsep yang menurutku itu sangat penting ya di offshore, yaitu stop work authority. Artinya, setiap orang, tidak peduli jabatannya apa, dia punya hak untuk menghentikan pekerjaan kalau merasa itu nggak aman. Karena dalam safety culture yang baik, semua orang itu punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keselamatan. Dan itu harus dihargai. Dan selain itu juga ada yang namanya konsep barrier management. Mungkin kawan-kawan sudah belajar ini ya di perkuliahan. Intinya adalah bagaimana kita bisa selalu menjaga adanya lapisan lindung antara kita manusia dan bahaya. Ada technical barrier, ada operational barrier, ada organizational barrier. Kalau satu barrier ini gagal, masih ada barrier lain yang melindungi. Kalau di sini yang saya pelajari itu seperti keju Swiss ya, ada bolong-bolongnya itu. Nah, bolong-bolongnya harus kita tutup.
dengan barrier-barrier supaya insiden tidak menjadi kecelakaan yang sangat besar. Karena sepanjang saya melihat di industri ini, banyak insiden besar itu bukan terjadi karena orang nggak pintar secara teknis. Enggak. Orang yang bekerja di offshore tuh pinter-pinter. Tapi seringkali penyebab utamanya justru hal-hal yang apa ya, komunikasi yang nggak jelas, yang gagal gitu, atau adanya asumsi-asumsi yang dipakai tanpa tahu kondisi sebenarnya, kurang disiplin gitu, atau orang melihat ada risiko tapi dia tidak speak up gitu. Itulah penyebab-penyebab adanya insiden-insiden besar. Karena itu profesional yang baik itu nggak cuman harus nggak cuman memfokuskan terhadap teknis, tapi kita harus disiplin, tanggung jawab terhadap pekerjaan, bisa bekerja sama, dan berani bilang stop kalau melihat sesuatu yang tidak aman. Karena tadi pada akhirnya operasi itu tidak ada yang lebih penting dibandingkan keselamatan manusia. Itu rule pertama ketika bekerja di offshore. Nah, sekarang kita lihat gimana kita berkaca dari itu untuk membentuk seorang profesional PI yang hebat ya. Kita biasanya berpikir itu dimulai dari technical skill, dan benar memang. Technical skill, technical knowledge itu sangat penting, dan itu fondasi utama kita sebagai engineer. Technical skill itu bisa membuka banyak pintu, ya. Tapi seiring waktu yang saya pelajari, itu nggak cukup untuk membawa seseorang ke level yang lebih tinggi. Semakin besar tanggung jawab kita, semakin penting kemampuan lain di luar teknis. Ya, kita di dunia kerja, bekerja dengan banyak orang dari berbagai disiplin, berbagai budaya. Seringkali situasi juga berubah dengan cepat gitu. Di komunikasi itu bukan sekedar soft skill tambahan, tapi komunikasi itu saya lihat sebagai salah satu operational skill. Ya, itu juga teknik gitu, operasional, diperlukan dalam operasional. Di cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain, itu bisa mempengaruhi efisiensi operasi, cost dari operasi, keselamatan pekerjaan, bahkan reputasi. Kadang ya masalah itu bukan karena orang tidak pintar, tapi informasinya tuh nggak nyampe dengan jelas gitu. Lalu kedua adalah decision making under pressure. Di dunia nyata yang pasti, kita tuh data-data nggak selalu lengkap, nggak seperti di dunia perkuliahan. Jadi dengan data yang nggak lengkap itu, kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Misalnya karena faktor keselamatan atau day rate dari rig, keekonomian project misalnya. Jadi sering tuh kita ambil keputusan, informasinya nggak sempurna gitu. Dalam situasi seperti itu, kemampuan kita untuk tetap tenang jadi lebih penting, karena kalau orang panik melihat banyaknya tantangan di sekitarnya, dia jadi sulit berpikir jernih. Tapi kalau kita tenang, kita bisa menganalisa risikonya, kita dengarkan tim kita, dan lalu ambil keputusan terbaik berdasarkan kondisi yang ada yang kita tahu. Dan kemampuan ini biasanya nggak terbentuk dalam satu malam, kawan-kawan. Tapi ini dibangun dari pengalaman, observasi, latihan, dan yang penting kemauan untuk terus belajar. Jadi continuous learning itu sangat penting. Apalagi zaman sekarang ya, kecepatan perubahan di dunia engineering itu terus berubah. Jadi kalau kita berhenti belajar, kita pasti tertinggal. Engineer yang berkembang biasanya bukan yang dia paling pintar di awalnya, enggak. Tapi yang dia selalu punya rasa ingin tahu dan mau terus berkembang. Dan yang keempat,
adalah adaptability, leadership, dan reliability. Sama di dunia internasional bekerja dengan banyak tipe orang. Jadi adaptability ini penting. Leadership itu bukan selalu tentang jabatan. No ya, leadership bukan jabatan, tapi itu bagaimana orang bisa membantu orang lain sebenarnya. Membawa ketenangan dalam tim itu juga termasuk leadership. Sehingga tim bisa menjaga profesionalismenya dan tetap bisa diandalkan pada masa-masa sulit. Dan menurutku itu salah satu kualitas yang paling mahal ya di dunia kerja. Karena pada akhirnya organisasi itu nggak mencari siapa yang paling pintar sebenarnya. Oh, enggak. Tapi mereka cari siapa yang paling bisa dipercaya, siapa yang konsisten, siapa yang profesional, dan siapa yang bisa mendeliver hasil bahkan ketika situasinya sangat sulit. Kalau kita bisa membangun kombinasi ini secara konsisten, maka insya Allah kita jadi engineer yang baik dan bisa terpakai di mana-mana dan memiliki value jangka panjang, mudah-mudahan. Terus 18 tahun di industri, saya nggak pulang ke Indonesia. Gimana sih bisa selamat gitu kan? Yaitu ada beberapa hal yang saya pelajari, yang saya list down di sini, yang saya ingat. Yang pertama itu fundamental kita sebagai engineer itu harus kuat. Karena semua akan dibangun dari itu. Misalnya apa sih fundamental tuh? Ya, pemahaman dasar tentang engineering misalnya. Logika-logika fisika, operasi, safety, itu terus dipakai sepanjang karir. Teknologi bisa berubah, software bisa berubah, tapi fundamental ini akan tetap akan relevan. Terus dan pernah selesai belajar gitu kan. Kemudian be humble. Semakin bekerja, semakin lama kita bekerja ya, atau saya bekerja, itu semakin saya tahu, semakin saya sadar kalau nggak ada orang yang tahu semuanya. Di offshore misalnya, kan kita belajar sesuatu yang sangat penting tuh bukan dari orang senior, tapi malah dari operator, teknisi, kru. Bahkan saya kenal kru tuh yang dia dengar pipa gini, tahu itu flow-nya berapa gitu ada. Dan kira-kira tuh bener nilainya. Tanpa ngitung. Kan hebat itu kan. Nah yang penting, kita harus tetap terbuka, mau mendengar, kita terbuka terhadap feedback. Kalau ada orang mengkritik, jangan langsung kita marah, kita dengerin, kita terima kasih gitu kan. Dan ini apa ya, memerlukan skill komunikasi yang penting. Karena misalnya kalau kita punya ide yang bagus, tapi kalau kita nggak bisa ngejelasin dengan baik, maka impact-nya tuh bisa hilang. Jadi komunikasi itu penting. Ya itu komunikasi itu tadi apa? Saat briefing misalnya, meeting handover atau kondisi sedang sedang challenging, kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik. Gitu. Terus apa lagi? Reliability. Ya kita jadi orang yang dipercaya. Itu sangat penting. Dan reputasi. Nah, reputasi ini harus tetap dijaga karena ini sesuatu hal yang ketika hilang sulit untuk kembali. Dan reputasi ini mengikuti kita sepanjang karir. Nah, gimana cara jaga reputasi? Sebenarnya teknikal bagus, oke, tapi lebih ke gimana cara kita memperlakukan orang lain sebenarnya. Misalnya pun kita nggak ahli terhadap sesuatu, tapi kalau kita baik sama orang lain, dia itu akan respect sama kita. Dan informasi itu akan lebih flow, lebih gampang mengalir ke kita, sehingga kita bisa lebih belajar dan mengerti situasinya. Gitu. Apa ya? Ya, membangun relationship itu penting tadi ya. Karena saya lihat juga kesempatan kerja atau apapun di dunia kerja itu sering datang dari orang lain.
Contohnya saya, ketika saya mendapatkan peluang atau kesempatan mengambil doktor, itu saya nggak nyari, tapi ada yang menawarkan di dalam organisasi saya, di kantor gitu, dan dibiayain lagi gitu kan. Nah, itu karena tadi hubungan interpersonal dengan orang lain yang baik itu juga bisa membantu perkembangan karir kita. Jadi tadi apa? Fundamental, learning, humble, ya yang ada di slide ini. Nah, sebagai pelajar nih, kan kawan-kawan masih pelajar. Apa yang diperlukan? Nih, tadi master the basic. Jadi kawan-kawan ada yang kesulitan nggak yang belajar termodinamik, fluid mekanik gitu kan? Itu pelajari itu, pelajari ya. Walaupun agak sulit di awal untuk mengerti, tapi coba pahami, coba ngertikan. Karena fundamental ini itu akan dipakai sepanjang karir ya, dan akan tetap relevan. At least kalau orang bicara tentang itu, kita ngerti. Itu. Jadi jangan cuma belajar buat lulus ujian, tapi coba pahami konsep-konsep dasarnya itu gimana. Yang kedua, Inggris. Inggris itu penting karena industri migrasi ini bukan industri Indonesia, tapi ini industri global. Mudah sekali istilahnya apa ya? Tembok kita untuk melangkah ke dunia internasional itu sangat mudah di dunia migas ini. Bahkan di kantor-kantor pun banyak meeting, technical dokumen, standar-standar di industri, training itu komunikasi internasional menggunakan bahasa Inggris. Dan seringkali kemampuan komunikasi itu membuka banyak peluang lain, skill-skill lain, pintu-pintu lain yang kita nggak tahu gitu. Jadi jangan takut untuk latihan speaking, presentasi atau berdiskusi dalam bahasa Inggris. Walaupun misalnya belum sempurna gitu ya, hajar aja gitu. Karena ketika kita berbicara itu kan datang dari percaya diri, confidence, dan confidence itu datang dari banyak latihan. Latih bahasa Inggris kalian ya. Ketiga itu disiplin dan profesional. Jadi hal-hal yang sederhana seperti tepat waktu, jangan jam karet itu nggak boleh tepat waktu ya. Kemudian kalau janji dipenuhi, komunikasi yang baik, yang sopan, jaga attitude gitu. Jadi itu eh, apa ya? Profesional itu gimana kita bisa memproject diri kita sehingga orang itu enak sama kita, nyaman sama kita, percaya sama kita untuk bisa mendeliver pekerjaan kita. Tuh. Kemudian join organization and project. Jadi jangan hanya fokus di kelas kawan-kawan, tapi ikut organisasi, ikut kompetisi misalnya, project-project atau ikut kayak student chapter SP ini. Karena dengan join organization dan project itu membantu membangun pengalaman, melatih teamwork yang tadi saya bilang berkali-kali, teamwork, melatih kita skill network dengan orang lain, dan yang paling penting leadership skill. Karena pengalaman seperti itu tadi justru menjadi pembeda saat di dunia kerja. Ada orang yang apa namanya kepintarannya sama, tapi yang mempunyai skill ini itu lebih cepat maju. Ada yang juga kepintarannya beda, yang lebih nggak pintar tapi punya kemampuan ini bisa lebih melesat juga gitu. Jadi ini nih penting, yang apa istilahnya dalam soft skill ya, non technical ini penting. Dan yang terakhir tentu saya ulangi lagi, stay curious dan juga sabar. Kenapa sabar? Karena karir itu dibangun pelan-pelan. Ada beberapa orang, tapi banyak orang itu nggak sukses dengan cepat. Dan nggak semua orang juga di dunia industri mempunyai starting point yang sama atau memiliki privilege yang sama. Karena itu, usahakan jangan sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi,
saya tulis di bawah itu, do not compare your beginning with someone else middle. Jadi mungkin ketika lihat kawan kita gitu kan, kok dia udah jauh di depan ya, tapi mungkin kita nggak ngelihat gimana dia mencapai titik itu gitu. Mungkin perjalanannya udah panjang juga, cara kita tidak tahu gitu kan. Jadi fokus saja pada growth kita sendiri. Musuh kita, lawan kita adalah diri kita kemarin. Jadi terus belajar, terus improve, dan sabar dalam prosesnya. Karena karir yang kuat itu nggak dibangun dalam satu hari, nggak satu malam, tapi dibangun setiap saat dari kebiasaan kecil ya. Kita konsisten dengan itu, kemudian mau berkembang gitu. Siapa tahu juga dengan hal ini semua, salah satu di antara adik-adik ini yang bakal memimpin perusahaan atau jadi technical expert Indonesia, entrepreneur, atau mungkin juga leader di masa depan. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi coba ini ya, resapi dan refleksikan. Karena industri kita ini kembali lagi ya, akan terus berkembang. Dan saya yakin akan semakin kompleks dan akan semakin terhubungan sama-sama lain. Jadi bukan lagi industri yang eksklusif migas ini, tapi dia akan semakin ya terintegrated dengan yang lain. Artinya masa depan engineer itu mungkin nggak hanya bekerja di satu jenis energi aja, gitu, tapi di lingkungan yang menggabungkan banyak teknologi sekaligus. Karena kita bekerja untuk perusahaan kan, dan perusahaan ini berkembang. Gitu. Jadi tentu oil and gas, bayangan saya, akan menjadi bagian yang paling penting dalam hal kebutuhan energi, infrastruktur, produk turunan, dan sebagainya. Tapi banyak perusahaan yang masih akan terus mengembangkan source energi lainnya. Renewable, ada solar energy misalnya, wind power, hydropower, atau juga ada CCS yang di Indonesia sedang disiapkan ya. Yaitu gimana tadi SCS itu menangkap CO2 sebelum dilepas ke atmosfer dan menyimpannya di bawah tanah gitu ya. Menariknya, banyak skill kita petroleum engineering sebenarnya relevan untuk area ini. Karena CCS juga membutuhkan subsurface understanding gitu kan. Well engineering juga perlu, reservoir knowledge perlu, operational expertise juga perlu. Kemudian di dunia tuh tidak hanya fokus untuk menghasilkan energi lebih banyak, tapi gimana kita bisa menggunakan energi secara efisien dan cerdas. Karena kita tahu energi itu terbatas, sedangkan kebutuhan kita, kemauan kita sebagai manusia itu terus berkembang. Jadi harus efisien. Karena itu tidak bisa dipungkirin, optimasi menggunakan digital solution, AI itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi kawan-kawan nanti di masa depan harus juga bisa bekerja dengan orang-orang yang ahli digital tadi, data scientist, software engineer, AI spesialis. Jadi pelajarilah language mereka. Jadi kita ngerti misalnya grading itu apa. Oh, yang ngerti gitu kan. At least kita bisa ngomong sama mereka. Jadi bahasanya sama gitu. Jadi nanti harus mampu bekerja lintas disiplin. Nah, kabar baiknya untuk kita petroleum engineer ya, sebenarnya banyak skill yang bisa transfer dengan tantangan ini dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena saya ngelihat ya, kita tuh terbiasa bekerja dengan imajinasi gitu. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam bumi. Kita hanya tahu angka-angka seadanya. Tiba-tiba bisa ngebor, bisa mendatangkan minyak ke atas, bisa ngejual dapat uang. Kan itu dari ini kan imajinasi. Kemudian
operasi yang kita kerjakan, bayangkan dari imajinasi, itu kan kompleks. Kemudian lingkungannya juga high risk, kemudian modalnya besar, kita harus ngambil keputusan dengan cepat. Jadi skill-skill seperti system thinking, gitu, risk management, operational management, problem solving, itu seakan-akan akan atau sudah mendarah daging di diri kita ini. Dan tentu ini akan relevan dalam menjawab tantangan di masa depan yang ada, beyond or future of the industry. Dan yang perlu diingat juga, masa depan ini bukan satu industri menggantikan industri lainnya, bukan renewable menggantikan oil and gas, bukan digital menggantikan mechanical approach gitu. Tapi sebenarnya industri kita ini itu akan selalu berevolusi ke depannya, mengikuti perkembangan kita manusia. Dan lihatlah ini sebagai peluang gitu, sebagai peluang. Karena orang bisa melihat ini sebagai peluang, dia tahu apa yang akan dia siapkan untuk itu, sehingga kita akan selalu relevan dan bisa terus ke depan ke depannya nanti. So slide terakhir ya, closing. Pada intinya saya ngelihat petroleum engineer itu adalah profesi yang sangat menarik, sangat menantang, tapi juga rewarding. Ya. Profesi ini menuntut banyak hal sebenarnya dari kita. Bukan hanya dari segi teknis, tapi juga personal dan profesional. Kita dituntut buat terus belajar, mampu bekerja di bawah tekanan, mengambil keputusan dengan tanggung jawab yang besar, tapi tetap menjaga integritas kita dalam situasi yang kadang-kadang nggak mudah. Ya itulah realitasnya yang harus kita maklumi. Kemudian the work itself itu challenging dan kompleks. Hampir tidak ada hari yang benar-benar sama kalau di industri kita. Kadang kita menghadapi masalah teknis, kadang masalahnya operasional, kadang tantangan komunikasi network, kadang politik dari tiba-tiba negara lain ngefek ke kita, gitu kan. Dan justru karena ini kompleks, profesi kita ini sangat menarik dan belum tentu bisa digantikan dengan yang lain gitu. Dan skopnya industri energi kita itu industri global ya, bukan hanya lokal. Karir di bidang kita ini bisa membawa seseorang bekerja lintas negara, lintas budaya, lintas ilmu. Dulu aja saya nggak pernah membayangkan kalau saya bisa bekerja di luar negeri seperti sekarang. Dan kita, engineer Indonesia, punya kemampuan buat bersaing di luar itu. Jadi jangan khawatir. Kemudian responsibility. Di industri ini, keputusan yang kita ambil itu dampaknya bisa besar. Lingkungan, keselamatan, dana, masyarakat tentu. Jadi integritas kita dalam menjaga responsibility kita itu menjadi sangat penting. Technical skill penting, tapi karakter dan tanggung jawab itu sangat penting. Dan terakhir adalah reward. Reward ini bukan sekedar finansial ya, tapi di industri ini kita belajar menjadi manusia yang kuat. Itu kita dapatkan pengalaman, kita growth, kita tumbuh ya. Dan kebanggaan ketika kita bisa berkontribusi, berhasil yang sangat besar dan kompleks itu. Ada kepuasan tersendiri yang saya lihat bekerja di industri ini. Dan mungkin pesan terakhir ya yang saya lihat, yang saya bisa sampaikan itu, karir itu bukan lari sprint, ya bukan lari cepat, tapi itu lari maraton.
bukan jadi panjang gitu, bukan perlombaan siapa yang paling cepat, siapa yang paling sukses, tapi adalah perjalanan yang panjang, yang dia tumbuh terus, kita jatuh, bangkit lagi, berkembang sedikit demi sedikit. Karena itu jangan terlalu takut kalau hari ini masih merasa belum pede, masih belum tahu semuanya, nggak apa-apa, banyak yang seperti itu di awalnya. Terus maju. Nggak ada orang yang jadi expert dalam waktu semalam. Kita harus tetap bergerak maju, terus belajar, rendah hati, kita bangun reputasi kita yang baik, jaga integritas kalian sebagai engineer, dan jangan pernah takut mencoba hal yang baru. Tadi, karena industri kita ini, yes, rewarding, tapi butuh orang-orang yang mampu beradaptasi, profesional yang bisa berpikir kritis, dan leader yang bisa bekerja dengan integritas. So, itu presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga ini bisa memberikan seenggaknya gambaran yang jelas tentang petroleum engineering, tadi gimana kehidupan di offshore, dan gimana sih peluang-peluang masa depan kita di industri energi. Dan sekarang monggo, saya senang hati menjawab pertanyaan dari teman-teman, misalnya Anda. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas sharing pengalaman karirnya dari kuliah hingga pekerjaannya tadi. Dan materi yang telah diberikan itu tentunya sangat menarik. Serta juga dalam dunia migas ini, industri migas, pentingnya itu teamwork dan komunikasi. Dan banyak orang-orang juga di dunia migas ini yang bekerja di bidang operasional atau bisnis dan leadership. Dan di industri migas saat ini juga berkembang dengan pesat dengan menggunakan teknologi dan AI. Contoh teknologinya itu sendiri seperti real-time data monitoring, digital twins, predictive analytics, dan lain-lainnya mungkin. Dan selanjutnya juga saya membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Dan untuk teman-teman yang telah memiliki pertanyaan, boleh untuk dikirim melalui chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan mikrofonnya. Oke Bapak, ada pertanyaan dari Saudara Alexander. Di mana selamat pagi Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak atas materi dan insight menarik sekali yang sudah diberikan. Saya izin bertanya Pak. Pak, saat ini kami sebagai mahasiswa sedang mencoba mempersiapkan diri dengan belajar berbagai software dan mengikuti lomba atau achievement lainnya. Namun, di sisi lain kami juga sering mendengar bahwa dunia kerja nantinya tidak terlalu ditanya jago software apa, melainkan lebih ke kemampuan dasar dan cara berpikir kita. Menurut Bapak, sebenarnya seberapa penting penguasaan software dan achievement bagi mahasiswa teknik perminyakan untuk memasuki industri dan hal apa yang sebaiknya lebih diprioritaskan sejak sekarang? Sekian, Pak. Jadi, ya terima kasih pertanyaannya Mas Alexander. Saya jadi ingat tuh, pertama kali saya masuk ke industri. Saya tuh nge-play sebagai drilling engineer, tapi diterima sebagai production engineer. Tapi oke lah, karena saya waktu itu S2 ngambil keduanya drilling dan production. Dan di produksi kan ada tuh software yang namanya IPM Suite ya. Teman-teman udah pernah pakai belum? Jadi kayak Prosper, Gap, Embal itu. Jadi saya pernah pakai dulu di S2, cukup percaya diri lah. Oh, saya bisa memakai software ini untuk menghitung produksi, alokasi produksi dari suatu lapangan. Alright. Hari pertama saya pakai itu kan, tapi ternyata di lapangan itu tidak seideal yang saya bayangkan. Di software itu nggak bisa langsung bahkan 60% kita pakai Excel buat bisa mengalokasi produksi yang ada di lapangan itu. Jadi kebayang kan bahwa
yang saya lihat, baik untuk kita sudah tahu dulu software itu bisa ngelakuin apa. Itu salah satu starting point yang baik. Istilahnya ketika di industri kita nggak start dari nol, tapi udah start dari beberapa langkah selanjutnya. Jadi kalau ada permasalahan lain, logika dari software ini kita bisa pakai. Logika dari software komersial kita bisa pakai di Excel gampangnya. Kalau logikanya sama. Itu. Tadi menjawab pertanyaan Alexander tadi, yang dipentingkan adalah logika gimana perhitungan itu dilakukan sebenarnya. Nodal analisis misalnya. Kita tahu gimana itu bekerja, oke kita pakai di Prosper, nodal analisis juga, sama kan? Ketika Prosper itu memiliki limitasi, kita pakai Excel. Ketika Excel mengalami limitasi, kita pakai kertas. Saya pernah ngitung pakai kertas juga itu dalam satu hal. Jadi logikanya sebenarnya yang kita pakai. It's a good start. Jadi apa yang sebaiknya diprioritaskan? Ya tadi, fundamentalnya itu. Software hanya tool, fundamentalnya yang kita prioritaskan. Gimana Alexander? Apakah itu menjawab? Sama-sama. Silakan Mas Ciputra, saya kembalikan. Oke, jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengirim pertanyaannya lewat kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand lalu mengaktifkan mikrofonnya. Ya Kevin, silakan Kevin. Baik, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih Pak Boya sudah memberikan presentasi dan materi yang sangat luar biasa menarik. Dan dari materi yang Bapak sampaikan tadi, ada satu yang menarik perhatian saya di awal, yang mana transisi energi ini memiliki pressure, Pak ya. Dan seperti yang kita tahu, Norway itu adalah salah satu negara yang di mana transisi energinya itu paling maju. Dan bagaimana eh, apa berdasarkan pengalaman Bapak di Equinor di Norway eh, dalam menghadapi tantangan transisi energi tersebut, Pak. Seperti itu. Terima kasih Kevin. Kalau saya melihat Equinor, kita salah satu perusahaan yang dalam tanda kutip good guy Equinor itu. Good guy dalam arti uh, itu sesuai dengan apa yang rakyat sini dan pemerintah mau, yaitu kita harus bisa memiliki industri yang sustainable. Karena itu investasi terhadap renewable energy itu sangat masif, terutama diinisiasi oleh Equinor itu sendiri. CCS, kita windmill, kita bateri, itu kita kan. Tapi juga kita sadari proyek-proyek renewable ini itu membutuhkan banyak kapital, nggak bisa berjalan sendiri. Sehingga backbone-nya itu harus support dana yang besar. Dan dana yang besar dari core bisnis kita adalah oil and gas. Dan kita tahu oil and gas ini tidak akan selamanya. Jadi balance antara oil and gas dengan renewable ini benar-benar harus dipikirkan secara matang. Baik dari sisi keekonomiannya dan sustainability-nya ke masa depan. Gitu Kevin. Apakah itu sudah menjawab? Boleh ada pertanyaan lanjutannya juga. Berarti kuncinya itu di sustainable-nya itu, Pak ya, dan bagaimana peran perusahaan itu menjadi good guy itu ya, Pak ya. Ya, good guy. Bahkan Baik. kemarin pada saat saya kemarin ke rig saya yang di Hammerfest ya. Jadi biasanya rig itu ada namanya classing. Setiap 5 tahun sekali itu rig itu harus dicek. Kemudian peralatannya di-upgrade, di maintenance gitu kan. Biasanya itu kita lakukan di kayak pelabuhan-pelabuhan besar di barat Norway, di selatan barat Norway. Kali itu pertama kali kita lakukan di utara. Cuacanya dingin, kemudian yardnya nggak besar,
fasilitasnya nggak banyak, jadi agak struggle di awal-awal, tempat menginapnya nggak banyak gitu kan. Akhirnya kita open house tuh, RIG kita buka, sehingga satu hari itu orang-orang setempat, universitas setempat, politikus setempat itu boleh datang dan melihat RIG itu gimana sih gitu kan. Dan kita bilang, kita ada di sini, kita memilih tempat ini supaya tempat ini bisa berkembang, supaya tempat ini tuh apa ya, ekonominya lebih bangkit gitu. Ya, itulah bagusnya menjadi perusahaan yang good guy. Kita nggak cuma berpikir profit, tapi kita pingin masyarakat ini juga maju gitu. Istilahnya ripple effect. Ripple effect dari industri core migas ini itu harus bisa berkembang dan menyentuh bidang lainnya, termasuk renewable, masyarakat, sosial, akademisi, itu riset ya harus terus dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan nggak semua perusahaan energi seperti itu. Jadi lihat perusahaan yang baik, insya Allah ya, itu umurnya panjang dan kita nyaman bekerja di dalamnya. Ya, silakan pertanyaan lain. Baik Mbak Dia, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik Pak, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, sama seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa em, kita harus terus belajar, harus banyak tahu, dan never stop learning intinya ya Pak. Namun dari pandangan Bapak sendiri, apakah kita setelah lulus dari kampus kita S1 di S1 Migas, apakah kita lebih baik untuk lanjut sekolah S2 atau kita em, fokus untuk mencari pekerjaan, Pak, untuk mencari pengalaman tersendiri? Kalau dari Bapak, menurut Bapak ada baiknya seperti apa dan agar supaya kita memiliki jenjang karir yang panjang dan punya value yang lebih oke, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Mbak Ade pertanyaannya. Kalau saya refleksi dari diri saya sendiri, sebelum saya ke Norway, saya itu punya dua pilihan sebenarnya. Kerja jadi field engineer di Middle East, atau saya ambil ini sekolah di Norway dengan beasiswa. Itu bukan bukan keputusan yang mudah, karena saya punya pemikiran dulu setelah lulus kuliah, kerja, dapat duit banyak, support orang tua, cari istri, nikah, hidup bahagia gitu kan. Terus keduanya belajar gitu, gimana ya? Nah, itu banyak faktor yang harus kita pikirkan. Kondisi dunia tuh bagaimana, harga minyak sedang bagaimana, lapangan pekerjaan sedang bagaimana, itu suatu kondisi yang kompleks yang harus kita pikirkan dan kita juga refleksikan kepada apa yang kita mau ke depannya. Apakah saya mau cepat-cepat nikah misalnya? Apakah saya ingin cepat-cepat membantu orang tua saya? Apakah itu kan? Sedangkan kalau kuliah, tentu kita akan hilang 2 tahun baru kerja. 2 tahun ini kita bisa dibandingkan dengan 2 tahun pengalaman kerja. Kan dua hal yang beda tuh. Hanya kalau kita ambil sekolah lebih lanjut, pintu-pintu tuh akan terbuka lebih besar. Contoh, Norway. Pintu tergampang untuk bekerja di Norway adalah sekolah S2. Karena di kantor migas-migas utamanya first graduate itu S2. Ada S1 tapi jalurnya panjang, dia harus experience dulu, baru bisa pindah ke sini, kemudian di sini juga nggak gampang pindahnya, kemudian kerja. Tapi kalau S2 gampang. Tapi kalau Middle East, belum tentu S2 itu lebih dihargain, ya kan? Tapi experience yang lebih dihargain. Jadi tergantung kawan-kawan pandangannya apa. Tapi yakinlah sekolah itu pasti akan membuka pintu lebih besar.
at least starting point-nya akan beda. At least ketika ada gonjang-ganjing di dua perunyakan, kehilangan pekerjaan, kalian tuh ada yang kalian bisa jual gitu di berbagai tempat dalam bentuk dokumen. It's good. Kedua, sekolah lagi itu akan membangun jaringan dengan level yang sama. Bayangkan, kalian ambil S2, di sana misalnya ada 20 pelajar, semuanya yang ambil S2, semuanya itu orang-orang yang berpandangan ke depan, maka mindset-nya akan beda dibandingkan orang yang bekerja di kantor, di lapangan, yang beda-beda levelnya. So, kalau pribadi saya ditanya, saya akan menganjurkan sekolah dulu seperti yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. Begitu Mbak Dea. Baik, Bapak. Bagaimana tanggapannya? Terjawab banget. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada Ciputra. Baik, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya silakan kepada Muhammad Akhtar Arisatya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satya. Jadi seperti yang saya tahu, jika ingin kerja di offshore, harus mempunyai sertifikat yang diminta. Nah, pertanyaan saya, apakah sertifikat beda atau sama aja, Pak? Jadi itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oh, kalau mau bekerja di offshore. Di offshore itu pekerjaannya banyak, nggak cuma engineer. Bahkan ada koki, ada tukang bersih-bersihnya. Jadi macam-macam. Di marine ada kapten kapalnya, ada tukang radarnya, ada operator ROV yang robot di dalam air itu, ya kan? Jadi kalau kita lihat orang yang bekerja di offshore, tipikalnya mereka masing-masing mereka harus punya sertifikat kompetensi. Itu dulu. Sesuai dengan role dia masing-masing. Pertama. Kedua, dia harus punya safety kursus safety yang tersertifikasi. Nah, itu dua aja sebenarnya. Kursus sertifikasi offshore, dia bisa terbang ke offshore. Sertifikat kompetensi, dia bisa bekerja di offshore melakukan role-nya. Cukup gampang sebenarnya. Ya. Bagaimana Mas Setio? Setio ya? Satrio? Satya Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh, Satya. Oke, baik, Ya, terjawab, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Saudara Satya dan terima kasih juga atas jawabannya Bapak. Masih ada satu pertanyaan Bapak dari Muhammad Danindra Al-Afriza. Pertanyaannya, dalam pengalaman Bapak, bagaimana kepemimpinan yang efektif diterapkan di lingkungan kerja offshore yang memiliki risiko tinggi? Dan sertifikasi atau pelatihan apa yang menurut Bapak paling penting untuk memasuki industri offshore? Ada yang saya suka di Norway nih dalam sisi kepemimpinannya, karena masing-masing negara, masing-masing wilayah punya gaya kepemimpinan yang beda-beda. Di Norway ini kita memiliki mazhab yang namanya HOP, Human Operational Principle. Yang pertama, prinsipnya manusia pasti melakukan kesalahan. Ya. Yang kedua, blame, fix, nothing. Jadi menyalahkan orang itu tidak akan membetulkan apapun. Ketiga, improvement. Kita selalu harus mencari improvement. Kalau ada sesuatu terjadi, kita belajar dari situ. Ketiga, leader. Gimana leader itu melihat dan menghadapi permasalahan itu sangat penting. Gimana ya impresi dia terhadap melihat
melihat suatu permasalahan itu penting. Misalnya, kalau kita ada masalah, kita marah gitu kan. Kita misalnya langsung nyalain orang, atau kita langsung tutup banting pintu gitu. Atau kita cuek. Itu orang akan ngelihat, oh bapak ini begini nih gitu kan. Otomatis. Jadi penting, leader itu memposisikan dirinya dalam role-nya itu penting. Kelima, apa yang terjadi itu ada konteksnya. Ketika orang ngelakuin kesalahan, ada konteksnya. Ketika orang tidak produktif, ada konteksnya. Jadi jangan serta-merta kita pinggirkan konteks itu. Karena konteks sangat penting ketika kita mencari kita mengambil decision making. Nah, maknanya coba lihat di tempat lain. Kalau ada yang salah misalnya, langsung tunjuk, pecat misalnya gitu kan. Atau semua di blaming di pundak dia. Dan itu kalau saya ngelihat ya, 5 hal ini, Hope Principle itu tujuannya adalah membentuk positive working environment. Jadi orang tuh kerja nyaman. Kalau orang kerja itu nyaman, dia tuh bisa menggunakan potensi yang terbaik untuk mendeliver pekerjaan. Nah itu terjadi otomatis. Karena pada dasarnya, kalau orang puas bekerja, dia itu pasti pingin kerjaan itu baik. Tapi kalau orang nggak puas kerja, itu ada aja. Dia malas misalnya. Yang parah, aku pingin mensabotase pekerjaan ini. Misalnya. Oh itu udah parah. Ya kan? Jadi untuk menghindari ini, orang bekerja harus senang, harus nyaman. Caranya dengan 5 prinsip tadi yang kita namakan Human Operational Organization. HOP. Ya. Human Organization Principle. Nah, itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Satu lagi ya. Sertifikasi. Ya, itu itu kalau dari sisi kepemimpinan dan itu saya terapkan dimanapun saya berada ya. Kemudian sertifikasi atau pelatihan apa yang menurut Bapak paling penting untuk memasuki industri offshore? Yang pertama tentu sertifikasi kompetensi. Kita mau mengerjakan apa di offshore itu? Kalau dia menjadi driller ya harus punya sertifikat menjadi driller. Kalau dia menjadi crane operator ya punya sertifikat itu. Kalau pengen menjadi drilling supervisor ya dia harus mempunyai track record dari engineer yang baik gitu kan. Dia pernah juga menghandle operasi, kemudian dia juga memiliki kemampuan leadership ya, dan ada sertifikat juga. Kita diberikan kursus-kursus leadership ketika menjadi drilling supervisor. Jadi sertifikasi kerjaan itu macam-macam. Dan sebelum berangkat dia perlu punya sertifikasi basic safety course offshore. Itu dia mempelajari ya misalnya teori-teori safety, kebakaran gitu kan, gimana kita menghandle kebakaran, kemudian CPR dan keselamatan ketika kita terbang naik helikopter. Jadi teman-teman pasti tahu kan, kita masuk ke dalam helikopter pakai suit yang besar itu anti tenggelam. Kemudian kita pakai seat belt seperti di pesawat terbang, itu dicelupkan ke dalam air, diputer, dan kita harus bisa menyelamatkan diri dari helikopter itu. Ya hanya itu sertifikat yang diperlukan untuk bisa terbang ke offshore. At least kalau di Norway ya. Ya, saya kembalikan kepada Mas Ciputra. Baik, terima kasih Saudara Al, dan terima kasih juga Bapak untuk jawabannya. Dan mungkin Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir dari Saudari Relma. Untuk pertanyaannya Bapak, jadi sebelumnya saya sempat membaca sedikit tentang proyek Northern Lights di Norway. Dan menurut saya menarik karena konsepnya bukan hanya menangkap CO2,
tapi juga mengirim dan menyimpannya di bawah laut. Saya jujur penasaran dengan sisi teknisnya, Pak. Apakah mekanisme injection-nya mirip dengan operasi yang biasa digunakan di industri migas seperti gas injection atau enhanced oil recovery atau bagaimana ya, Pak? Lalu tantangan terbesarnya biasanya ada di aspek mana ya, Pak? Apakah dari monitoring reservoirnya, pressure management-nya, atau untuk memastikan apakah CO2-nya itu tetap tersimpan aman dalam jangka yang panjang? Sekian, Bapak. Terima kasih Relma. Sebenarnya bagian CO2 injection tidak beririsan langsung sama dengan expertise saya, tapi coba saya jelaskan secara mudah ya. Jadi CO2 yang diinjeksi ke dalam itu diinjeksi bukan dalam bentuk gas atau dalam bentuk cairan, tapi di antaranya. Namanya super apa gitu. Itu ketika diinjeksi ke bawah, tentu CO2 ini selain tekanannya tinggi, kedua dia itu korosif CO2 itu sikapnya. Bagi steel-steel yang biasa kita gunakan dalam project-project atau operasi-operasi yang biasa, oil dan gas. Jadi kualitas dari pipa-pipa yang kita pakai, fasilitas yang ada, fasilitas itu mesti tahan korosi, harus robust. Jadi bisa dibayangkan dengan kondisi seperti itu ya, cost untuk implementasi dari infrastrukturnya itu bisa memakan 70% dari harga total proyeknya. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya investasinya. Gitu. Kedua, proyek itu nggak akan jalan kalau NPV-nya nggak positif. NPV dari Project Northern Light atau CO2 injection itu berasal dari harga emisi yang ditetapkan oleh negara. Kalau pajak emisi itu tinggi, proyek ini bagus. Tapi kalau pajaknya rendah, bisa seperti di Asia Tenggara, susah agak jalan hal ini, proyek ini dari sisi itu. Dari sisi teknikal yang ditanya Relma, tentu reservoir yang kita miliki itu harus bisa menghandle injeksi CO2 ini. Berapa volumenya, larinya kemana gitu kan. Kemudian akankah dia sprek ke atas gitu. Jadi kekuatan caprocknya harus diteliti. Jadi secara keteknikan itu ada, bisa dihitung, bisa disimulasikan. Tapi yang paling tantangan terbesar tentu adalah implementasi infrastrukturnya yang bisa sangat mahal. Begitu. Kalau reservoir monitoring dan sebagainya, itu sekarang banyak teknologi yang canggih bisa digunakan. Misalnya, kita bisa pakai 4D seismic. Jadi ada alat seismik ya yang kita pasang secara permanen di bawah laut. Secara periodik itu kita aktifkan sehingga kita tahu kondisi dan pergerakan fluida di dalam tanah itu bagaimana. Bahkan alat itu juga bisa dipakai buat mendeteksi masalah-masalah pemboran secara teoretik. Ada beda suara nih, kita bisa deteksi. Oh, ada ini indikasinya hal ini gitu. Jadi, yes, monitoring reservoir itu sangat penting. Pressure management dan memastikan CO2-nya tersimpan, yes, tentu itu sangat penting. Ya. Semoga itu bisa menjawab Relma. Right. Baik, terima kasih kepada Mbak Relma yang telah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga kepada Bapak Boya yang telah menjawab pertanyaan. Baik, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Boya. Kepada Saudara Al-Afrisa selaku Project Manager, saya persilakan dan untuk operator saya persilakan juga untuk mengambil dokumentasi.
Terima kasih Ciput. Baik, saya Al Afriza selaku Project Manager pada acara siang hari ini. Saya ingin mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Boya yang sebesar-besarnya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua. Semoga apa yang disampaikan Bapak hari ini bisa menambah wawasan kami semua dan serta membawa manfaat untuk peluang karir ke depannya. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan kata dan maupun kekurangan, baik dalam pelayanan kami dari panitia juga. Dan sebagai bentuk apresiasi kami, izinkanlah kami Bapak memberikan memento kepada Bapak Boya Subhono yang sudah menjadi pembicara pada web conference Exploring the World of Petroleum Engineering pada siang hari ini. Izin mohon diterima Bapak mementonya. Terima kasih Mas Danindra. Saya terima mementonya. Saya bangga sekali berada di sini dan bisa berbagi experience saya kepada adik-adik semua. Karena saya yakin adik-adik ini adalah frontier industri migas di masa depan dan saya yakin banyak dari kalian akan menjadi leader-leader di industri migas kita nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih eh, moderator. Izin Bapak dan juga Al untuk menyalakan kamera, kemudian kita foto sebentar. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Al Afriza dan juga kepada operator kita dan juga terima kasih kepada Bapak Boya yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan sebelum kita memasuki agenda kita yang terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Termasuk pembicara juga Mas Ceput. Yep. Untuk partisipan aja Pak. Oke. Baik. Nah, untuk link dan scan barcode feedback formnya dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom-nya masing-masing. Iya. Untuk maaf Pak Ralat, untuk pembicara juga bisa mengisi link Google Form-nya, feedback-nya. Oh iya, baik. Baik Bapak. Sembari menunggu teman-teman mengisi link feedback-nya Bapak, izinkan saya bertanya, apakah boleh? Yes. Pertanyaan saya Pak, apa salah satu kebiasaan kecil yang paling underrated tapi paling berdampak pada konsistensi dan perkembangan karakter di lingkungan kerja ekstrim seperti offshore Bapak? Sekian. Yang pasti sholat 5 waktu gitu sih. Baik Bapak. Kenapa? Terutama waktu subuh ya. Iya Pak. Saya tuh suka yang namanya slow morning. Jadi dari waktu subuh sampai pagi itu saya nikmati sekali. Karena seakan-akan dunia itu lambat gitu. Dunia itu lambat banget. Jadi saya bisa ngerjakan sesuatu dalam bayangan saya tuh lebih awal dari yang lain. Jadi nyaman sekali. Ya Ciput. Ya, Pak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi sholat Jumat ya Bapak untuk melihatnya dan mungkin di pagi hari itu kita bisa lebih santai ya Pak. Bukan Ciput, sholat 5 waktu. Iya, sholat 5 waktu Pak, maaf.
Baik, eh, tidak baik sekarang berhubungan waktu mengisi feedback form telah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi foto dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama dan untuk operator saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke, baik, terima kasih. Izin mengambil alih. Oke, teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada operator. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Boya yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua, yang tentunya ilmu yang diberikan itu sangat menarik dan dapat menambah wawasan kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Saya Ciputra Palumpun selaku moderator mohon pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Banyak Boya. Bapak Boya untuk Sukses kesempatannya. Pak, lancar terus pekerjaannya Bapak. Terima kasih Sehat Bapak. selalu. Semoga bisa bertemu di Terima waktu kasih, Bapak. selanjutnya. Terima kasih, Pak. Sukses Terima semua. kasih Bapak. Ini, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak.